Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni pada materi konsep dasar ekonomi atau sistem ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Yesi. Di sini saya Hani Alfaida sebagai moderator dan bersama rekan-rekan saya yaitu Fajar Ayu Asmoro, Kurnia Dewi, Nabila Aulia Syifa, dan Zuhdan Arif Rahman. Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani yang mengandung arti one who manages the household. Arti ini secara literal berasal dari dua suku kata yang selama ini kita pahami, oikos dan nomos. Sedangkan ilmu ekonomi atau ekonomika atau economics adalah ilmu yang mempelajari manajemen rumah tangga tersebut. Menurut Lipsey et al. Tahun 1999, definisi ekonomika adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang masalah ekonomi. Lebih lanjut, menurut Lipsey, definisi yang cukup baik adalah menurut Alfred Marshall, yang mengartikan political economy atau economics sebagai sebuah studi tentang manusia dalam urusan hidupnya masing-masing atau sehari-hari. Dengan kata lain, ekonomika adalah sebuah studi tentang penggunaan sumber daya yang langka atau scarce untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Objek ilmu ekonomi adalah manusia atau masyarakat, tetapi bukan tingkah laku manusia atau masyarakat seluruhnya. Ilmu ekonomi hanya meminjau salah satu sudut saja, yaitu usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Jadi, ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat secara individu atau secara bersama-sama dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah keadaan seseorang atau manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan atau yang sifatnya tidak terbatas atas barang-barang atau jasa-jasa dengan sarana yang terbatas. B. Kebutuhan dan macam-macam kebutuhan. Yang pertama, pengertian tentang kebutuhan. Kebutuhan sendiri adalah keinginan manusia terhadap benda atau barang dan jasa dalam memenuhi dan mempertahankan hidupnya, yang pemuasannya bisa dilakukan baik bersifat jasmani atau bersifat rohani. Yang kedua, macam-macam kebutuhan. Kebutuhan manusia bermacam-macam, antara lain yang A. Menurut intensitas kegunaannya, yaitu ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer sendiri merupakan kebutuhan yang tidak boleh harus dipenuhi. Kebutuhan primer disebut juga sebagai kebutuhan alami. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder sendiri merupakan kebutuhan yang akan dipengaruhi bila kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Misalnya, sepeda, radio, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang dipenuhi bila kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Misalnya, mobil, perabot mewah, dan lain sebagainya. Lalu yang B, ada kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan fisik manusia, misalnya menjaga kesehatan dan penampilan. Yang kedua, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani diperlukan untuk memenuhi keperluan rohani, jiwa atau pikiran seseorang untuk mendapatkan kepuasan batin, misalnya rekreasi, pengetahuan, dan ibadah. Lalu yang C, ada kebutuhan menurut subjek. Yang pertama, ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh tiap-tiap orang. Tentu kebutuhan antara satu orang dengan yang lainnya berbeda. Misal, kebutuhan antara seorang anak sekolah berbeda dengan kebutuhan seorang mahasiswa. Yang kedua, ada kebutuhan kelompok.
Kebutuhan kelompok meliputi kebutuhan yang diperlukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Contohnya, fasilitas umum, keamanan, dan kebersihan lingkungan. Lalu yang D, kebutuhan menurut waktu. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini dan harus mendapat prioritas. Misalnya, obat saat sakit, makanan saat lapar, dan minuman saat haus. Lalu yang kedua ada kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan sendiri merupakan kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan pada masa yang akan datang. Kebutuhan ini dipersiapkan jauh dari hari sebelumnya. Misalnya, kebutuhan untuk pendidikan anak dan memiliki rumah sendiri. Pemenuhan kebutuhan masa depan dapat dilakukan dengan menabung dan asuransi. Selanjutnya C. Masalah atau problematika ekonomi. Yang pertama, kelangkaan. Munculnya kelangkaan adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang menjadi masalah adalah keterbatasannya sarana pemuas kebutuhan. Padahal kebutuhan manusia tidak terbatas. Kondisi di atas dapat disebut sebagai kelangkaan. Jadi, kelangkaan dapat diartikan situasi atau keadaan di mana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Masalah kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidaksinambungan antara kebutuhan masyarakat faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Kemudian, ada beberapa hal yang membuat kebutuhan manusia tidak terbatas. A. Sifat alami manusia. B. Faktor alam dan lingkungan. C. Lingkungan masyarakat. D. Perdagangan internasional. Dan E. Demonstrasi efek. Nah, menurut ilmu ekonomi, kelangkaan mempunyai dua makna, yaitu terbatas dalam arti tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Kemudian, terbatas dalam arti manusia harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Kemudian, sebab-sebab kelangkaan sarana pemuas kebutuhan. A. Keterbatasan sarana yang disediakan oleh alam. B. Kemampuan manusia dalam mengolah alam yang tidak terbatas. C. Akibat sifat manusia yang serakah. Dan D. Perkembangan ilmu yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Yang kedua yaitu masalah pilihan. Pilihan adalah konsekuensi logis dari kelangkaan. Dan sekali lagi, setiap individu akan melakukan pilihan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kapasitas sumber dayanya. Namun satu hal yang sama, yaitu semua individu atau komunitas melakukan pilihan. Pilihan berarti mendapatkan sesuatu atau meninggalkan yang lain. Disinilah muncul konsepsi biaya, bahwa untuk mendapatkan manfaat dari sebuah barang atau jasa, kita harus mengorbankan manfaat dari barang atau jasa lainnya. Mendapatkan sesuatu lebih berarti sedikit untuk sesuatu yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu masalah alokasi. Dalam melakukan pilihan, pasti akan muncul alternatif yang tidak terpilih. Tidak terpenuhinya alternatif yang tidak terpilih merupakan biaya yang muncul akibat dari memilih. Alternatif yang kita pilih adalah pilihan yang terbaik, atau paling tidak menurut kita. Kita sebut sebagai satu ST best alternatif. Alternatif terbaik berikutnya, atau yang tidak kita pilih, kita sebut sebagai 2N best alternatif. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 2N best alternatif disebut sebagai opportunity cost. D. Macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang terjadi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Ciri dari sistem ekonomi tradisional adalah teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan sifatnya sederhana, hanya sedikit menggunakan modal. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter, barang dengan barang. Belum mengenal pembagian kerja, masih terikat tradisi,
tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat. Masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Tidak individualis. Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional adalah teknologi yang digunakan masih sangat sederhana sehingga produktivitas rendah. Mutu barang hasil produksi masih rendah. Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Namun, di beberapa daerah pelosok seperti suku Baduy, dalam sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ciri dari sistem ekonomi pasar adalah A. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah. B. Hak milik perorangan tidak diakui. C. Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. D. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat adalah A. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. B. Pasar barang dalam negara berjalan lancar. C. Pemerintah dapat turun-temurun dalam hal pembentukan harga. D. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Dan yang E. Jarang terjadi krisis ekonomi. Kelemahan dari sistem ekonomi terpusat adalah A. Mematikan inisiatif individu untuk maju. B. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. C. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Tiga, sistem ekonomi pasar dalam kurung liberal atau bebas. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem ini sesuai dengan ajaran dari Adam Smith dalam bukunya Inquiry into the Nature and Cause with the Wealth of Nations. Ciri dari sistem ekonomi dasar adalah setiap orang bebas memiliki barang termasuk barang modal. B. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. C. Aktivitas ekonomi ditunjukkan untuk memperoleh laba. D. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat dalam kurung swasta. E. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. F. Persaingan dilakukan secara bebas. G. Peranan modal sangat vital. Kebaikan dari sistem ekonomi antara lain: 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. 2. Setiap individu bebas memiliki sumber produksi. 3. Munculnya persaingan untuk maju. 4. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi karena barang yang tidak bermutu tidak akan dilaku di pasar. 5. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba. Kelemahan dari sistem ekonomi antara lain: 1. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. 2. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. 3. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. 4. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran adalah: A. Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. B. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. C. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan
fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. D. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara umum, saat ini hampir tidak ada negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi terpusat maupun pasar. Yang ada adalah kecenderungan terhadap ekonomi pasar seperti Amerika, Hong Kong, dan negara-negara Eropa Barat yang berpaham liberal. Sementara negara yang pernah menerapkan ekonomi terpusat adalah Kuba, Polandia, dan Rusia yang berideologi sosialis atau komunis. Kebanyakan negara-negara menetapkan sistem ekonomi campuran seperti Prancis, Malaysia, dan Indonesia. Namun, perubahan politik di dunia juga mempengaruhi sistem ekonomi seperti halnya yang dialami Uni Soviet pada masa pemerintahan Boris Yeltsin. Kehancuran komunisme juga mempengaruhi sistem ekonomi Soviet. Dari sistem ekonomi terpusat dalam forum komando mulai beralih ke arah ekonomi liberal dan mengalami berbagai perubahan positif. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.